video saya kemarin tentang taktik supaya bisa sekolah S2 S3 ke luar negeri, ternyata banyak yang nanya tentang cara bikin paper selain masalah sari roti. Oke, nah ini pertanyaannya, tempat kita untuk menulis jurnal di mana? Karena pengen melanjutkan S2. Terus di sini juga ada yang bilang kalau di kampus tetangga kita di Malaysia, Brunei, Singapura itu jauh di atas kita kemampuannya. Jadi luar negeri itu bisa di Malaysia, Singapura, Brunei bisa. Dan kebetulan ada beberapa teman saya juga jadi dosen malahan di Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi dosennya kadang-kadang orang Indonesia juga di sana, jangan khawatir. Orang Indonesia itu pintar-pintar sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu bahwa bangsa kita nggak tahu bahwa orang kita tuh pintar-pintar. Terus minta tip nulis jurnal internasional seperti IEEE, MDPI dan sebagainya. Juga maksud dari Sinta di jurnal nasional itu apa? Ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 segala macam. Nulis beberapa jurnal itu mahal Pak, 14 jutaan. Kalau uangnya nggak perlu beasiswa, pakai duit sendiri aja. Jurnal internasional ada yang gratis ya, jangan khawatir. Jadi ada yang gratis, ada yang bayar. Motivasi charge ini nggak ada hubungannya. Tip nulis jurnal yang bagus bagaimana? Cybersecurity enggak, ini enggak. Ini Surya University enggak. Nah ini saya mau daftar S2, cari topik tesis gimana ya. Jadi topik tesis, topik jurnal, nulis jurnal semua akan coba saya terangkan di sini. Oke. Mencoba beasiswa S2, tip yang memberikan gambaran buat saya. Apakah jurnal nulis di website akademia juga bisa jadi acuan? Oke. Nanti kita lihat ya. Saya S1 bisa nulis jurnal dan dipublish, flow-nya gimana? Harus sarjana dulu. Ini ada beberapa yang saya jawab langsung aja. Untuk nulis jurnal, Anda tidak harus sarjana. Itu dulu ya. Jadi jurnal cuman nanti yang ditanya, Anda institusinya apa, alamatnya di mana. Dan institusinya bisa perusahaan, bisa rumah, alamat rumah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke itu ya. Terus tadi yang 14 juta nggak juga. Ada yang gratis sih nulis jurnal. Saya kasih lihat dulu yang gratis dulu ya. Jadi saya kasih tip triknya dulu. Ono Center. Kalau nggak salah Scopus ya. Oke. Masuk ke wiki saya, masukin kata Scopus. Oke. Terus di sini ada daftar alamat-alamat. Ini ada alamat indeks. Jurnal yang di indeks artinya jurnal dimasukin dalam daftar. Daftar yang sering dipakai adalah yang ini sih sebenarnya, Scopus. Oke, sering dipakai. Satu lagi doi.org, bukan OAJ ya, DOI. Ini belum saya masukin. Ini Scopus yang sering dipakai. Jadi kalau masuk ke jurnal yang di Scopus itu nilainya tinggi banget. Dan daftar jurnal banyak banget, bisa dilihat di Scopus di mana. Tapi ini adalah yang free. Recommended. Jadi ini internasional, hati-hati ya. Ini jurnal internasional, Inder Science itu internasional dan free. Jadi nggak harus bayar 14 juta rupiah sih, nggak. Oke, kita buka yang free dulu. Jurnal internasional yang free, Inder Science. Anda tinggal milih mau bidang apa di sini, terus masukin. Hati-hati nulis seperti ini, bukan hati-hati maksudnya, bukan hati-hati dalam hati-hati ya. Kita butuh alokasi waktu lama karena nulis ini mungkin baru terbitnya mungkin 2-3 tahun dari setelah kita masukin ke jurnal tadi. Jadi bisa setahun tuh udah syukur banget. Kadang-kadang 2 tahun baru diterbitin, kadang-kadang 3 tahun baru terbit. Jadi dari tulisan kita masuk sampai jadi terbit itu bisa 2-3 tahun kalau lagi untung. Saya pernah ordernya berapa minggu, 2 minggu pernah ke Telkomnika oke juga sih. Tinggal Anda pilih, sini saya gedein dikit, bidangnya apa, nanti Anda bisa milih jurnalnya. Ada computing, matematik, economic finance, education, knowledge learning, ada health, ada manajemen bisnis,
Science Technology, Engineering Technology. Kalau IT mungkin yang dipilih yang di sini, tapi segala bidang ada sih sebenarnya. Ini ada mekanik, gas dynamic, automotive vehicle, ada civil, ada desain produk, ada robotik, elektronik dan sebagainya. Bisa dipilih aja. Oke, saya butuh masukin ke sini kayaknya. Ada sistem engineering. Jadi saya masukinnya ke elektronik, robotik, kayak gini-gini sih. Bisa instrumentation technology. Jaringan mana ya jaringan? Kok kagak ada sih? Kagak ada jaringan. Parah. Harus carilah. Computational material, circuit design arsitektur, automation control. Kok IT-nya nggak ada ya? Engineering teknologi, harus cari yang lain kali. Ya harus ntar nyari lah. Atau masuk yang ini saya juga bisa sih, education bisa masuk juga sih. Oke, tapi ini free. Kayak ini yang pertama, jadi nggak harus 14 juta, free. Jurnal favorit saya di Indonesia adalah yang ini, Telkomnika. Kok Nita lagi? Nika. Nija lagi. Nika. Oke. Dari UAD Jogja. Saya berapa kali masukin ke jurnal ini, dan ini oke banget. Oke, dan ini kalau nggak salah ini masuk ke dalam Scopus. Jadi ini kategori bukan jurnal Indonesia, ini kategori jurnal internasional. Dan ini hanya menerima tulisan bahasa Inggris. Telkomnika bahasa Inggris, lo hati-hati, bukan bahasa Indonesia. Nih masuk dalam Scopus Q3 memang. Citation score-nya 1,7, kayak gini. Jadi ini bagus banget buat pemula ya. Kalau saya mending Scopus, mending yang Telkomnika sini, biar ngasih rejeki buat teman-teman yang ngoperasiin Telkomnika. Ini berbayar, tidak free yang seperti yang tadi. Ini berbayar. Ini bayarnya sekitar 3,5 juta lah kira-kira, dirupiahkan 3,5 juta rupiah. Jadi kalau masuk keterima bayar 3,5 juta. Beres ya. Nih, paper yang baru diterima yang terakhir. Oke. Kalau Anda cari saya juga ada di sini sih. Ada beberapa paper lah masuk di sini. Oke. Grade A di Dikti. Nah, jadi satu, tempat milih jurnalnya udah jelas, bisa tadi yang free, Inter Science, bisa Telkomnika. Kalau mau cari yang lebih gila-gila, kalau yang dahsyat banget, Scopus. Oke. Anda bisa nyari jurnal-jurnal yang dahsyatnya di sini. Sarannya sebaiknya usahakan baca cara mereka nulis, supaya kita tahu cara nulisnya seperti apa. Jadi cara kita nulis nggak bisa ngarang bener, artinya nggak bisa sembarangan ngarangnya. Baca dari situ baru kita turunin cara nulisnya seperti apa. Oke. Scopus, kita masuk ke dashboard. Oh, ini mas saya ya. Bisa masuk ke jurnalnya nggak ya? Daftar jurnal. Elsevier sih. Ya udah, salah. Masuk sini aja lah. Elsevier. Nih, Journal Finder Elsevier. Jadi nih, masukin find journal. Saya pengen, kalau nggak gini aja lah. List Scopus Journal. Index. Oke. Jadi kita bisa dapetin indeks jurnalnya, Scopus Engineering apa segala macam, tergantung bidang kita yang mana. Kita masuk ke ada nggak IT. Lebih ke engineering ya berarti ya. Indeks jurnal
Informatics, computer science, jangan masuk yang kayak gini-ginian. Jangan masuk kayak ginian, yang jurnal for free kayak gini. Jadi usahakan masuk yang terdaftar di Scopus. Oh, masuk, remove. Lihatin, dia di remove dari Scopus. Jadi kadang-kadang ada jurnal yang dibuang dari Scopus karena jurnalnya kualitasnya turun atau gimana, terbuang dari Scopus. Jadi kita harus nyari kayak gitu sih. Nah, ini udah computer science, informatics banget. Jurnal Scopus Informatics, komputer jurnal, electrical dan komputer, scientist data, data science, journal of communication, processing, management. Nah, misalnya kita masuk ke communication ya, journal communication. Nah, udah kita baca-baca dah situ cara masukin gimana. Ada sih yang daftar Q1, Q2, Q3 nya ada Scopus. Coba. Tapi ini rata-rata bentuknya tampilannya seperti ini, seperti tadi Telkomnika, karena software yang dipakai sama. Jadi kita harus bikin login apa segala macam. Tapi itu ntar saya ceritain. Oke. Ini sekalian saya nyari jurnal dulu ya. Scopus list Q1 journals. Nah, ini kita bisa list. Oh, Science Mark Go JR ini kita bisa lihat daftarnya. Subjek areanya kita masukin di Computer Science, Engineering, Computer Science ya. Masukin Computer Science. Oke. Terus kita masuk lagi lebih dalam lagi. Hardware arsitektur, information system, signal processing, network communication, bidang saya sih itu. Jadi Anda harus nyari-nyari, all country nggak apa-apa, all types bisa, jurnal, book series, kita masukin ke jurnal. Oke. Tahunnya 2019 yang terakhir. Nah, kita langsung dapat nih, jurnal-jurnalnya apa. Oke. Tinggal kita masuk, ini Q1 semua loh, ini Q1. Q1 susah masuknya, hati-hati. Benderanya Amerika, Inggris, ada bendera yang lain selain Amerika, Inggris nggak? Oh, ini ada yang lain, ini Prancis nih. Amerika, Inggris, ini ada yang lain, ini Singapura ya. Wih, mantap Singapura, parah. Tapi kira-kira ini Jerman, tapi banyak Amerika, Inggris sih rata-rata. Oke. Jadi kita masukin di sini, kita klik aja kalau masukin jurnalnya mana. Ini saya sembarangan aja ya, buka sini. Bisa masukin ke jurnalnya. Harusnya ada websitenya dia. Mana jurnalnya dia? Ini homepage. Nih. Nanti bentuknya sih, dia lewat sciencedirect.com ini ya. Harus sign in, register. Ini belakangnya Elsevier ini, tuh kan Elsevier. Parah. Saya udah langsung login. Submit your article. Oke, kita bisa submit artikel kita di sini. Instruction buat author dibaca. Kita harus bikin login dulu ya. Nanti kita baca instruction buat author seperti apa cara nulis artikelnya. Oke, saya coba Telkomnika, saya bisa masuk nggak? Ini saya tutup dulu. Saya akan coba masuk di sini. Saya pause dulu bentar ya buat username password. Oke, Anda bikin account dulu. Ini saya masuk ke Telkomnika ya. Anda bisa bikin account dulu, kemudian bisa login. Kalau udah login, ini kira-kira tampilan dashboard untuk usernya kira-kira gini. Untuk author bisa kayak gini. Kita bisa edit sih authornya siapa segala macam di sini ya. Nih, oke. Ini kelihatan kita masuk di refer sama siapa aja, bisa ResearchGate, bisa Google, DuckDuckGo. Jadi tulisan saya itu dibaca sama search engine itu akhirnya di dalam daftar mereka. Oke. Sekarang itu nggak penting. Yang penting kalau kita mau masukin, kita download ini dulu, Telkomnika template. Di sini kita bisa submit paper.
Oke, tapi harus baca template-nya dulu. Oke, jadi yang langkah pertama kita survei jurnalnya mana aja. Kedua adalah kita lihat template-nya. Tapi harus biasain dulu baca jurnal ya. Kita nggak akan pernah bisa nulis kalau kita nggak pernah baca. Nih template-nya. Jadi tulisan kita harus persis seperti ini. Template-nya ya. Cara nulisnya harus kayak gini nih. Telkomnika, apa segala macam. Title-nya seperti ini. First author, second author, third author. Bahasa Inggris jangan khawatir. Bahasa Inggris. Kita masukin abstrak di sini. Di sini harus pakai ini license, CC BY license yang dipakai. Corresponding authornya harus ditulis siapa. Oke. Saya biasanya kalau nulis sering sendiri sih nulisnya. Jadi saya sendiri. Karena nanti akan beda nilainya. Penulis corresponding sama author yang lain akan lain nilainya. Nah, bentuknya kayak gini nanti. Ada intro. Tolong perhatiin ini strukturnya persis kayak gini kalau nulis ya. Judul, abstrak. Oke. Intro. Oke. Kemudian di sini ada research method, metode penelitian. Oke. Dalam research method ada caranya gimana segala macam. Terus result, analisa sama hasil. Dan yang terakhir kesimpulan. Terus ada terima kasih, reference. Diulang lagi. Diulang lagi. Judul, abstrak, intro, riset metode penelitian, research method, hasil sama analisa, kesimpulan, acknowledgement, kalau terima kasih saya dikasih duit sama kampus ini atau siapa yang ngasih duit harus diterima kasihin, jangan enggak ya. Terus reference, oke. Biografi, oh ada author biografi sekarang, ada foto, dulu kagak ada. Sekarang ada biografi sama foto. Buset dah. Baru lihat gue. Dulu kagak ada. Sekarang harus ada foto sama biografi. Oke. Dan perhatiin ini. Referensinya minimum 25. Reference. Pakai stylenya IEEE. Seperti gini. Kasih kurung-kurung-kurung kayak gini. Oke. Harus 25. Saran. Jangan pernah pakai referensi bahasa Indonesia. Referensinya dari bule semua. Bahasa Inggris. Beres ya? Oke. Jadi kita edit seperti ini caranya, ngedit. Jadi template-nya diambil nanti dirubah aja title-nya apa segala macam. Dah. Nanti kalau ini udah dapat, ini don't save, kita submit paper. Bisa submit di sini. Harus login, go to registration, kemudian submitnya bisa pakai docx, bisa latex. Oke. Saya docx, walaupun saya kalau nulis nggak pakai docx sebenarnya. Saya waktu nulis pakainya LibreOffice. Cuman karena ini mintanya docx ya udah, apa boleh buat. Docx dibikin. Oke. Mana submitnya? Nih. Fee-nya segini, 3 juta. Dan kita udah bisa masuk. Memang ini Q3. Tapi oke buat S2 S3 mah oke aja sih ini. Kalau buat dosen ini nilainya sekitar 25 nih. Jangan khawatir tinggi itu kategorinya ya. 25 oke juga sih. Kalau bisa Q1 ya 40. Artinya 2 jurnal Telkomnika sama dengan Q1 lah, kira-kira kayak gitulah. Oke, beres ya. Tapi submitnya gimana? Ada uploadnya lah pokoknya. Atau di sini aja lah. Saya back lagi. Ini ada new submission. Nah, di sini nih. Oh, kan lebih enak nih. Select section, mau masuk yang mana? Jurnal yang mana? Dia jurnalnya banyak Telkomnika. Banyak. Terus kita tinggal klik aja di sini. Terus copyright, notice, komen buat editor. Waktu kita submit, sebaiknya kita juga submit data-data penelitian kita supaya meyakinkan si reviewer bahwa emang ini penelitian kita. Beres ya? Beres ya? Gampang ya. Jadi diulang. Anda perlu lihat ini. Oh iya lah, ke download lagi. Ngikutin ini formatnya. Nanti kalau bahasa Indonesia ya strukturnya sama aja kayak gini sih. Cuman bahasa Indonesia strukturnya sama, cara berpikirnya sama. Oke. Jadi tadi udah tahu cara nyari jurnalnya gimana, cara sampai. Oh, ada jurnal ini tadi ada Sinta ya, ada yang nanya tentang Sinta. Itu tadi yang
apa sih, Inner Science yang free. Kalau yang ini, oh mana tuh yang free tadi ya? Nih, Saimakur. Oh, ini mah ranking. Tadi kita bisa ngelihat Scopus Q1. Sorry, salah. Tadi buat nyari jurnal caranya Scopus Q2 misalnya, kalau kita pengennya Q2 ya. List. Jadi tadi caranya gitu ya. Oh iya benar gini. Tetap ke Science Mago JR. Jadi tetap kayak gini ya. Jadi kita bisa cari jurnal dengan cara pakai di Google aja. Scopus Q1, Q2, Q3 dan sebagainya. Oke. Nah, ini jurnal Indonesia semua ini. Bahasanya udah bintangnya Indonesia. Kalau mau Q1 bisa juga berarti ya. Coba. Q1 list. Nih. Scopus Q1 list, masuk yang daftar Q1. Cuman saya mau subjek areanya di computer science aja nggak? Computer science. Kok nggak bisa diklik? Oh, udah computer science. Kategorinya network communication. Oke. Saya pengennya Indonesia doang, bisa nggak Indonesia? Oh, ini dia. Ini dia Indonesia aja. Ini yang Indonesia cuma ada 3 jurnal yang masuk Q1. Oke. All type jurnal. Oke. Ada 3 jurnal computer science Indonesia. Siapa ini? Saya nggak tahu, belum pernah saya. Oh, Q3 semua. Nggak ada Q1 di Indonesia. Q3 semua. Ini punya siapa? UC Research Institute Indonesia. Ini homepage-nya. Coba kita lihat ya. Punya siapa? Ini yang pertama. Ini yang kedua. Punya siapa? Ini yang ketiga. Punya siapa? IAES, Computer Engineering, Computer Science. Bentuknya kayak gini semua, cara berpikirnya kayak gini semua, sama aja sebenarnya. Semua hampir sama. Ini kenapa? Coba klik homepage lagi. Ini Indonesian Journal Electrical Engineering Informatics. Undip sama UAD kerjasama sama Indonesia section ini. Jadi ini jurnalnya Q3. Oke. Ini Q3 juga. Oh, sama ini sama ini. Ini sama ini sama ya? Sama. Ini belum bisa diklik, coba diklik lagi. Yang ini Q3 juga. Tapi semuanya IAES. Kampusnya siapa nggak tahu nih. Yang ntar bisa dicari-cari, Anda bisa cari-cari, bisa baca-baca lah. Tapi kalau Q3 sama Telkomnika ya sama aja sih sebenarnya. Sama Telkomnika. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu jurnalnya Indonesia. Sekarang ada pertanyaan tadi, Sinta tuh apa? Sinta juga sama aja sih, kayak daftar kayak gituan, cuman kalau Sinta jurnal Indonesia semua. Sinta Dikti Jurnal. Jadi Dikti punya websitenya nih, Sinta Ristek Brin Go.id. Jadi sinta-ristekbrin.go.id jurnal, kita bisa lihat ini jurnalnya. Kita harusnya bisa sortir nih S1, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Mungkin baiknya kita, kalau ini bahasa Indonesia, biasanya jurnal-jurnal di sini bahasa Indonesia. Kalau mau gila masuk ke Sinta 1. Kalau gila Sinta 1 ada 9 dari jurnal-jurnal ini. Dia punya klasifikasi, nggak bisa diklasifikasinya. Saya mau advanced search, coba advanced search, subject area. Nah, ini subject area. Saya mau computer science doang. Kagak ada, men. Engineering. Coba saya gedein. Saya hanya engineering aja. Bisa keluar nggak? Ini ada 2.
21. Ini ada 21 jurnal. Ini dia. Tadi IAS, Power Electronic Drive System. Ini Telkomnika, ini yang saya masuk. Telkom itu ya Sinta berapa dia? S1 dia. Sintanya S1 loh. Telkomnika tuh ternyata. Sintanya S1 dan indeksnya tinggi. Oke juga. Jadi bisa Anda masukin sini. S1 semua. Jadi semakin tinggi S1, S2, S3 nilai kreditnya makin tinggi. Cuman kalau Telkomnika pengalaman saya sih submitnya bahasa Inggris ya udah. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi kita submit bahasa Inggris. Jurnal-jurnal ini udah mulai bahasa Inggris semua rata-rata. Karena dia akan diindeks oleh Scopus, Google, segala macam. Kalau Google nyarinya di Google Scholar nanti. Tapi sekarang urusan nyari jurnal beres, format beres. Gitu beres dulu ya. Oke. Ini dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Nah, sekarang cara cari topik. Pelan-pelan nih, kita akan cari topik. Jurnal, tesis, disertasi, skripsi. Sama aja cari topiknya. Jadi sebaiknya apa yang Anda publikasi di jurnal, di tesis, skripsi, disertasi adalah sebetulnya sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan sama seluruh orang di dunia. Gitu, beres ya. Jadi cara berpikirnya itu dulu yang jadi dasar. Beda sama buku loh, hati-hati. Buku nggak kayak gitu cara berpikirnya. Kalau itu jurnal, topik jurnal, skripsi, tesis, disertasi, yang bisa kita lakukan adalah kita harus meneliti sesuatu yang baru, yang belum pernah orang lakukan di dunia. Nah, susah nggak sih? Gampang. Nggak susah itu sebenarnya. Oke, yang susah adalah bagaimana yang kita temukan bisa berdampak buat banyak orang. Kalau kita menemukan sesuatu dan tidak berdampak buat banyak orang, gampang, banyak banget pertemuan-temuan seperti itu. Oke, dan itu valid buat jurnal, jangan khawatir. Oke, sekarang jadi ngerti ya. Tujuan hidup jurnal S1, S2, S3 segala macam, skripsi dan sebagainya adalah menemukan sesuatu yang belum pernah dilakukan di dunia. Oke, contoh. Ini saya contoh ngawur aja, Saya pakai gambar lah biar enak. Oke, misalnya kita neliti tentang tanaman bayam. Nih, tanaman bayam. Biasa kan, bayam. Terus kita bisa penelitian dari sisi nih ngaco aja ya, hukum. Ada nggak sih aturan-aturan buat tanaman bayam? Oke, aturannya seperti apa? Kalau nggak ada, kita bisa menganalisa dari aturan-aturan yang ada, misalnya supaya tanaman bayam itu tumbuh subur, sebaiknya kita bikin aturan seperti ini. Oke, kalau peraturan yang paling blow on adalah kita atur tanaman bayam itu harus dibikin supaya jarak antar kebunnya sekian meter atau sekian kilometer. Kita bisa bikin aturan kayak gitu loh. Akibatnya dari aturan itu adalah nanti bayamnya akan sekian kilo per hektar kayak gitu. Jadi bisa sebelon itu. Dari hukum kita nanti urusannya kita harus kasih argumentasi kalau ini dilakukan nanti bisa hasilnya kayak gini. Itu dari tanaman bayam. Itu dari aturan. Kita coba lagi dari tempat lain. Oke, misalnya dari teknologi pertanian ya, teknologi pertanian. Oke, misalnya tanaman bayam yang normal kita taruhnya di kebun terbuka. Hujannya syukur-syukur hujan, nggak ada hujan ya selamat dah lu kagak ada hujan. Terus atau kita pakai greenhouse. Teknologi greenhouse seperti apa yang perlu kita? Nah, kalau udah greenhouse kan bisa macam-macam ya. Kalau mau murah seperti apa itu pertemuan banyak banget tuh. Kalau udah teknologi pertanian banyak banget. Supaya bagus seperti apa tanaman bayamnya, suhunya diaturnya seperti apa, aliran airnya seperti apa. Aliran airnya kita bisa nggak ngukur konten makanan yang ada di air tadi, seperti apa mineral yang dialirkan di air, dan itu semua nanti kita hubungkan sama produktivitas si tanaman bayam. Dan ini kalau hasil penelitian berapa bulan kan kita bisa dapat temuan kan. Oke, ternyata kalau aliran airnya kayak gini,
hasilnya seperti itu, dan itu adalah temuan, gitu ya. Jadi semua adalah kita ukur dengan parameter ini nih, hasilnya seperti apa, temuan. Itu teknologi. Coba kita lihat lagi dari tempat lain lagi. Oke. Misalnya supply chain. Wah, chain. Kalau dalam bahasa sederhana mah ngirim ke pasar. Atau pasar atau pembeli ya. Ini kan banyak prosesnya. Dari mulai kebun sampai ke pembeli. Prosesnya banyak banget, hati-hati loh. Ini dari kebun kan ada petani yang nyiramin bayamnya sampai jadi segala macam, terus dia harus panen, terus dia taruh di gudang, terus kalau ada gudang, kadang-kadang nggak taruh gudang sih, panen langsung hajar masuk mobil, hajar pergi ke pasar. Pasarnya kan kalau mobil kan ada kilometer kan, jaraknya berapa segala macam. Ini bisa dianalisa lagi nih. Supply chain seperti apa sih yang cocok sama tanaman bayam ini? Bisa nggak supply chain tadi kita modifikasi? Misal, modifikasi paling blow on adalah bisa nggak proses panen tanaman bayam bisa kita lakukan pakai robot. Robot seperti apa supaya lebih cepat? Untungnya kayak gimana pakai robot? Robot kan nggak murah ya, mau robot tuh mahal, dan robot harus bisa bedain bayam yang udah bisa dipanen sama bayam yang belum dipanen kayak gimana. Itu robot yang milih semuanya. Dan itu waktu bikin robotnya juga itu penelitiannya banyak banget. Jadi ini supply chain bisa banyak papernya, ini bisa banyak papernya, ini bisa banyak papernya, penemuannya banyak semua, gitu ya. Jadi dari satu topik namanya tanaman bayam bisa banyak keluarnya macam-macam nih di sini, gitu ya. Temuannya bisa banyak. Dan kalau boleh saran, nih buat tadi yang paling akhir nih kalau nggak salah, mencoba beasiswa S2 gambaran, oke. Website akademia, tolong dicek aja website akademia itu key-nya berapa atau S-nya berapa. Kalau S tuh pakai Sinta ya, kalau key itu Scopus. Kalau dia masuk Scopus sama Sinta, oke. Kalau dia nggak masuk, ya lu nulis ulang lah. Cari yang free aja, nggak usah yang bayar, oke. Cari yang free, terutama yang Sinta, terutama Sinta yang kecil-kecil ya, Sinta 6, Sinta 5, kemungkinan ada yang free sih di situ. Jadi masukin yang free-free aja, nggak usah yang bayar. Kalaupun yang bayar, caranya gini, kalau diterima harus bayar, ya udah tarik lagi papernya. Sorry, saya nggak sanggup bayar, saya tarik papernya. Bisa kok, nggak masalah. Jadi kalau suruh bayar, kita bisa tarik tuh paper. Karena si jurnal kalau dia tahu itu paper bagus, dia akan berusaha supaya paper ini masuk ke jurnal dia juga sih, jangan khawatir. Oke, ini urusan tanaman bayam beres ya. Jadi teknik buat nyari ide, fokus ke satu hal, lihat dari banyak sudut. Ini kan dari hukum, dari teknologi, dari manajemen, dari apa, belum dari masalah HRD misalnya, atau ekosistem kali ya, ekosistem, budaya, SDM, knowledge, itu kan ekosistem semua. Bisa kita lihat. Jadi semua itu bisa jadi paper, gitu ya. Kalau kondisi ekosistem seperti ini, akibatnya apa ke objek yang kita teliti. Jadi saya kalau melakukan penelitian, saya akan melihat dari banyak sudut. Jangan dari satu sudut doang, mati loh kalau satu sudut. Papernya jadi cuma satu atau dua, dikit papernya. Kalau kita lihat dari banyak sudut, papernya jadi banyak banget dan argumentasi kita jadi solid banget, jadi kuat banget. Ini adalah teknik buat ide buat penelitian. Beres ya? Idenya kira-kira kayak gitu tekniknya. Jadi jangan pernah melihat satu hal dari satu sudut. Lihat dari banyak sudut. Oke? Dan itu akan memperkuat argumentasi kita nantinya. Apakah itu? Tapi ini masing-masing sudut jadi satu paper ya. Bukan banyak sudut satu paper, enggak. Jadi ini satu paper. Mungkin beberapa paper, ini beberapa paper, ini beberapa paper, ini beberapa paper. Jadi papernya bisa banyak sih. Jadi orang bisa bikin paper banyak karena dia melihat dari banyak sudut. Apalagi kalau kita punya banyak objek, papernya bisa berjibun-jibrut dah loh, gitu ya. Kalau objeknya biasanya nggak jauh satu sama lain sih. Masih di bidang itu lagi. Misalnya kayak saya kan orang jaringan, bisa nulisnya tentang penggorengan lah,
RT RW net lah, nanti bisa lagi tentang internet offline lah, objeknya masih sekitar jaringan semua. Nanti sudutnya saya akan muter tuh sudutnya. Dari sisi hukum gimana, teknologi gimana, teknologi juga banyak kan, macam-macam teknologi, ini bisa banyak. Jadi banyak banget sebenarnya topik buat paper. Topik penelitiannya sih cuma satu atau dua, topik gedenya ya, objek penelitiannya cuma satu atau dua, tapi kita ngelihatnya dari banyak sudut. Dan jangan khawatir, kalau itu gagal atau jelek, tetap publikasi aja, karena itu adalah penemuan, temuan. Jadi mikirnya jangan harus bagus. Seringkali kita berpikir harus bagus, dan itu salah. Beres ya? Jadi ini topik. Oke, kita udah bahas apa aja ini tadi. Cara nyari jurnal, udah. Jangan khawatir, masih banyak jurnal yang free, nggak bayar. Oke, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Oke, terus cara submit udah dikasih lihat tadi caranya, nggak susah. Yang penting kita formatnya harus ngikutin dia. Oke, dan terus topik, udah. Oke, udah kebayang ya, udah beres ya. Nih, nah sekarang kita akan coba masuk yang lebih detail lagi. Bagaimana teknik menulis? Oke, tempat kita menulis jurnal di mana Pak? Ini udah beres ya. Sekarang teknik menulisnya itu sendiri. Ini udah ya. Sinta Jurnal Nasional apa ya? Sinta 1, 2, 3 udah beres ya. Oke, sekarang teknik nulisnya. Ini saya bikin yang baru lagi. New. Ini sekarang teknik nulis jurnal itu sendiri. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ini ada judul, kemudian abstrak, terus intro, pendahuluan, introduction. Kemudian di sini ada metode, methods. Kemudian di sini ada hasil sama analisa ya, results, sis. Kemudian di sini ada conclusion, kesimpulan. Conclusion, nanti ada acknowledgement, nggak saya masukin, reference yang penting juga. Yang penting reference. Oke, ref. Oke, teknik nulis seperti ini kira-kira kayak nulis tesis, disertasi, atau skripsi kayak gini juga caranya. Oke, jadi nulis tesis, skripsi kayak gini. Cuman bedanya nanti kalau saya caranya adalah Anda nulis, kalau terus untuk disertasi ya. Disertasi nulis beberapa paper di jurnal, paper-paper itu digabungkan jadi satu disertasi. Jadi intronya diambil dari paper-paper tadi, metodenya diambil dari paper-paper tadi. Jadi disertasi adalah kumpulan dari paper-paper jurnalnya kita, dikumpulin jadi satu, tapi strukturnya tetap ngikutin ini. Jadi intro masuk intro semua, metode masuk metode semua, result masuk conclusion masuk conclusion. Kalau itu tesis S2, karena kita punya satu paper jurnal, seringkali S2 cuma satu atau dua jurnal aja, ya udah itu masukin ke tesis S2-nya, satu atau dua jurnal. Jadi ngomongnya dipanjangin aja, gitu ya. Oke, saya pause dulu bentar. Kalau apa sih namanya? Kalau skripsi sebenarnya kategori masih belajar nulis. Jadi biasanya dosen harusnya dosen lebih stres ke dua hal yang di tengah ini, metode sama hasil sama analisa. Intro, yang lain-lain tuh sekunder lah. Nulis jurnalnya juga biasanya nggak dipaksa kalau di level S1. Oke, jadi lebih banyak belajar nulis, metodenya seperti apa, hasil analisanya seperti apa. Oke, jadi kebayang ya. Jadi S1 masih belajar, stresnya ke metode analisa. Tapi ini tergantung dosen-dosen nih. Dosen kadang-kadang nggak ngerti gini soalnya. Kalau ada yang pernah tugas akhir, pasti sebagian besar dosen akan maksa, judul penelitian kamu apa ya? Lo belum punya judul, nggak usah maju ke gue.
gitu. Itu kesalahan fatal sebagian besar dosen. Mulai dari judul fatal, itu bikin kacau semuanya. Oke, tapi oke lah. S1 kebanyakan stresnya di sini. S2 udah semua udah lengkap, cuman mengkonversikan dari paper jurnal yang dipublikasikan dari hasil penelitian jadi tesis. S2 tuh kayak gitu. Jadi paper jurnalnya jadi tesis. Konsekuensinya lebih panjang aja ceritanya, lebih detail, semua hasil-hasil yang dihasilkan dimasukin dalam tesis. Kalau jurnal nggak bisa, soalnya maksimum halamannya, yang efektifnya jurnal cuma 6 halaman sih. Kadang-kadang kalau di Telkomnika bisa 12, cuman saya biasanya kurang dari 10, kalau bisa 6. Soalnya kalau udah kayak gitu bayarnya lebih mahal. Kalau 6 kita masih bayar yang $300, 3 juta sekian itu ya. Cuman kalau di atas itu bayarnya nambah soalnya. Jadi saya biasanya batasin kalau bisa 6. Oke. Kalau tesis 6 nggak mungkin kan? Kita tesis kan bangsanya berapa puluh halaman lah, 30-40 halaman kali ya. Jadi itu. Kalau S3 jurnalnya ada beberapa dan itu digabungkan jadi satu. Beres ya? Itu kira-kira bedanya tesis, skripsi, tesis sama disertasi. Kira gitu. Nah, sekarang cara kerjanya. Kesalahan fatal sebagian besar dosen adalah nentuin judul dulu. Itu fatal. Udah selesai judul, coba bab pendahuluan dikasih ke saya, terus kita cek lagi, udah benar belum, sampai bulukan salah melulu pendahuluannya. Jadi kesalahan fatalnya adalah mulai dari judul, terus pendahuluan, terus macet. Udah gitu pada frustasi semua, akhirnya ngedrop tuh mahasiswa semua. Saya kalau bimbing mahasiswa selalu yang nomor 1 dikerjakan adalah yang ini. Yang ini. Pertama kali adalah coba lu ngoprek dulu lah. Kalau saya selalu gitu, lu ngoprek, coba kasih lihat temuan lu apa, gitu. Jadi kasih lihat ke saya apa yang ditemukan. Judul mah belakangan. Cuman kan biasanya kan BAK nanya mau judul penelitiannya apa sama Pono. Udah lu ngarang aja judul apa aja dah, masukin sana ke BAK. Jadi ngarang aja. Nanti kalau judulnya kita ganti kan tinggal Ono tanda tangan, judulnya kita ganti, beres, selesai. Jadi judul mah belakangan, yang penting mah hasil. Dan kita harus bisa berargumentasi bahwa ini adalah pertama kali di dunia. Jadi saya lebih ke sini nomor 1. Hasil. Yang kedua mana? Yang ini, kesimpulan. Kalau udah hasil kan gampang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah untuk pertama kalinya kami menemukan ini, gitu. Pertama kali. Jadi selalu ngomongnya pertama kali. Oke. Saya kasih lihat paper saya dah. Dharma Jaya. Saya masukin paper saya. Ini nih. Ini paper. Ini mah hasil. Skrip. Oh, ini mah skrip. Ada jurnalnya kagak? Ini mah ininya datanya. Measurement. Ini dia. Ini udah jadi jurnal. Nih jurnalnya. Ini yang papernya di jurnal ya. Oke. Coba perhatikan kalimat yang pertamanya. Kok nggak bisa digedein sih? View zoom in. Lah jangan salah. Oke. Ini saya nulis sendirian. Masuk ke Telkomnika. Coba kita lihat ke bawah. Kalimatnya kurang ajar nih asli. In this paper, for the first time, detail described and reported. Gitu. Ada kalimat parah nih untuk pertama kali. Jadi itu adalah keyword yang harus dikeluarkan sebetulnya. Untuk pertama kalinya ditemukan ini. Jadi kalimatnya seperti itu. Dan ini juga masuk ke sini. Summary. Mana summary? Summary. Di main contribution kasih tahu kontribusi paper ini adalah apa, gitu. Dan ini untuk pertama kali dilakukan di dunia, gitu. Parah, kalimatnya rese. Jadi emang kayak gitu sih. Jadi harus bisa nemuin, dan nemuinnya harus untuk pertama kali di dunia. Kita bikin kesimpulan. Setelah kesimpulan kita nulis yang ini. Ketiga yang ini tulis, gitu ya.
Kemudian yang keempat yang tulisnya mana? Ini 4. Metode yang dipakai apa? Kita jelasin metodenya di sini. Jadi kita nulisnya nggak ngurut, tidak ngurutin jurnalnya sih sebenarnya. Nulisnya ngacak sebenarnya. Ke hasil dulu, kesimpulan, abstrak, metode. Oke. Nah, kemudian kan kita harus berargumentasi bahwa memang ini benar-benar pertama kali di dunia. Nah, di sini masuknya di sini nih, nomor 5, intro. Jadi di sini harus bisa kasih argumentasi bahwa ini pertama kali. Itu harus ditulisnya di intro. Jadi di intro harus ada peta sih sebenarnya. Peta tentang siapa mengerjakan apa. Jadi kita nggak bisa kalau lagi nulis bilang ini pertama kali tanpa kasih argumentasi bahwa orang lain ngerjain apa. Kan dunia itu kan luas ya. Orang itu kan jumlahnya miliar. Emang kagak ada yang ngerjain. Pasti ada yang ngerjain sesuatu yang mirip sama kita. Harus jelaskan siapa ngerjain apa, petanya seperti apa, bedanya apa. Nah, di sini bedanya dengan yang kita kerjakan apa. Ini saya kasih lihat lagi di sini. Masuk ke atas ya. Nih. Ini kenapa ngerjain nih. Terus di sini mulai ini kalau ini lebih ke arah kenapa hal seperti ini diperlukan. Oke. Nah, ini nih mulai di sini. Di sini nih saya masukinnya di sini sih sebenarnya. Internet of for Rural Village. Ini bukan satu-satunya sih sebenarnya, tapi ada yang ngerjain juga ya di sini. Ini saya kasih tahu. Siapa mereka? Ngasih tahu nih yang ngerjain juga. Siapa dia? Tapi bedanya saya dengan dia apa? Dikasih tahu di sini, nanti di bawah-bawah diterangin. Jadi ada yang namanya Solar Spell, ada yang WiderNet Project. Saya kebetulan pernah ketemu orangnya, WiderNet itu pernah ketemu orangnya baik sih. Ada Kiwix, itu anak-anak Wikipedia bikin Kiwix segala macam, dan banyak nih. Oke. Dan di sini pokoknya intinya kita harus nerangin dunia ngerjain apa, kita apa. Beres ya? Salah. Nih. Oke. Ini di intro ini yang penting buat ngasih tahu bahwa ini pertama kali. Kenapa kita ngerjain ini? Semangatnya dikasih tahu di intro. Cuman intro ini baru bisa kita tulis kalau kita sudah dapat ini sih sebenarnya. Hasil analisa, baru kita bisa menulis intro dengan PD. Kalau kita tidak pernah dapat hasil, intronya nggak akan PD sampai kapanpun. Kesalahan fatal dosen sebagian besar pembimbing adalah langsung loncat ke intro, padahal hasil belum ada. Kagak PD lu nulisnya di sebelah sini langsung. Ya. Jadi fatal di sebelah sini. Kalau Anda pernah sering nulis jurnal, langsung tahu tekniknya balik-balik kayak gini, nggak lurus kayak gini, kagak bolak-balik. Nah, sekarang ini beres ya, udah kebayang ya. Jadi nulis di hasil dulu. Oke. Kesimpulan, abstrak, metode dijelasin di sini, metode yang dipakai apa, intro. Oke, baru judul tuh paling akhir banget lah. Judul ini terakhir ditulis, terakhir. Nah, waktu nulis ini semua, Anda butuh referensi. Catatan saya, jangan pakai ref bahasa Indonesia. Sebisa mungkin jangan. Susah buat masuk ke jurnal internasionalnya ntar. Jadi, referensi kalau bisa bahasa Inggris, cari di Google Scholar. Kalau kita kuliah di luar negeri, kemungkinan kita akan beruntung karena kita bisa akses perpustakaan yang punya akses ke jurnal-jurnal. Tapi kita, kalau di Indonesia, kita akan punya kesulitan itu buat akses ke jurnal, perpustakaan segala macam. Jadi teknik nyarinya pakai Google Scholar, gitu. Beres ya. Nah, caranya gimana? Google Scholar, kita masuk ke sini, Scholar, Scholar Google.com. Jadi kita masuk ke Google Scholar segini, masukin kata kunci bahasa Inggris tentang topik yang kita cari. Misal tadi tanaman bayam, bahasa Inggrisnya apa ya? Translate. Bahasa Indonesianya bayam. Bahasa Arab terus ngaco bahasa Inggris. Spinach.
eh, masuk sini. Misalnya kita tambahin ya, misalnya eh, healthy spinach. Gimana, bener nggak sih nulisnya? Spinach, bener ya. Saya gedein. Jadi bayam yang sehat. Gue kagak tahu ada apa kagak. Gue nggak tahu deh. Ini pokoknya bego-begoan aja kita mas sekarang ya. Jadi healthy spinach, ada kagak? Coba cari. Ada. Gelo. Flourish apple, nitrate rich spinach. Waduh, ada. Nah, terus cari. Kita harus fokus ke. Oh, ini akademika apa ini edu masuk ke ginian juga ya? Kali akademia masuk ini ada ininya kali ya. Mudah-mudahan ada ininya lah. Tapi dia masuk Elsevier dulu baru di list di akademia edu. Tapi masuknya Elsevier. Kalau mau dicek Scopus sih sebenarnya. Nah, kita cari yang citednya tinggi, beberapa cited tinggi kita pakai sebagai referensi. Jadi carinya gitu. Cara beres ya. Jadi masukin keyword, terus cari beberapa yang tinggi, pakai sebagai referensi. Nah, caranya gimana buat ngambil pakai referensi? Ini kan ada kutip 2 biji, klik kutipnya. Oke. Nah, ini caranya kita ngereferensi. Nih. Oke. Jadi ini caranya bikin referensi. Kalau orang sosial biasanya pakai yang Vancouver atau Harvard, lupa. Sosial, rata-rata itu. Yang atas-atas ini biasanya orang-orang ini nih. Apa sih namanya? Teknik. Jadi ntar kalau kita lihat beda-beda dikit satu sama lain sih. Ada yang pakai kutip, judulnya pakai kutip, ini judulnya kagak pakai kutip, di sini pakai kutip, ada yang cara nulisnya kayak gini, ada choose-nya kayak gimana. Jadi ntar harus coba lihat tadi template-nya si siapa? Telkomnika, dia mana template Telkomnika? Telkomnika template-nya. Dia ngasih tahu sih format mana yang dipakai. Mana sih? Ini dia. Nih, IEEE style. IEEE itu yang mana ya? Oh, ini lihat ininya nih. Ini pakai kutip ya, judul pakai kutip. Terus tulisnya kayak gini, vol, pp, tanggal. Kita coba lihat di sini. PP tanggal. Tanggalnya kagak ada semua. Parah. Oh, ini tanggalnya kebalik nih. Jadi kita harus modif dari format ini sih. Tanggalnya kagak ada ya. Itu EndNote. Refman. Harus cari yang IEEE-nya bener. Kagak ada. Parah. Rework. Ya, parah. Ya, nggak ada, IEEE nggak ada. Tapi ya kira-kira kita harus nyocok-cocokin sama IEEE gitu. Ini kan nih tahunnya. Kalau di IEEE dia harus gini polanya, vol, pp, bulan tanggal. Vol, pp, tahun. Ini nama conference, pp, tahun. Jadi kira-kira tekniknya kayak gitu nulisnya. Jadi harus ngikutin banget sama IEEE-nya. Karena dia IEEE sih. Karena ini rata-rata orang teknik dalamnya, Telkomnika, format yang dipakai IEEE. Oke, beres ya? Ini. Jadi cara nyarinya, referensinya kayak gini. Nanti bagaimana kita pastikan bahwa itu referensinya benar? Caranya adalah kita klik aja referensinya, baca abstraknya aja udah. Ini kan, ini kayaknya seluruh paper deh. Ini seluruh next article in this issue. Oh, bisa di-download. Tapi saya biasanya baca abstrak dulu sih, abstrak. Cocok nggak abstraknya sama yang kita lagi omongin? Kalau nggak cocok, lewat. Kalau cocok, ambil. Cocok, ambil. Cocok, ambil. Nggak cocok, lewat. Gitu aja. Jadi bacanya dari abstrak, dan ini abstraknya kita kutip sebagian jadi tulisan kita. Oke, diambil. Dia pakai cara kayak gini, dan ini yang saya pakai juga nih. Coba mana tadi paper saya? Sorry, salah. Ini ya. Nah, ini waktu saya bikin kayak gini, nih, ini saya ambil dari paper 5 ini sih sebenarnya.
Oke. Waktu saya bikin kayak gini, ini saya ambil dari paper 2 sampai 34 gitu ya. Nih. Nah, ini ada papernya 12 sampai 15. Ini ada papernya 16 sampai 19. Papernya banyak yang dipakai. Nyarinya di mana? Telkomnika. Emang gue punya perpustakaan, kan gue juga nggak kaya-kaya amat, nggak punya akses ke perpustakaan yang bagus, pakai Telkomnika aja. Jadi akibatnya saya punya paper referensinya berapa, coba lihat. Ganas loh referensinya. Tuh 34 referensi. Serem kan? Referensinya 34 biji, men. Banyak loh. 34. Minimalnya 24. Referensinya bisa 34. Carinya di mana? Telkomnika, udah beres, selesai. Aman. Beres ya. Jadi caranya sesederhana itu sih. Oke. Jadi carinya Telkomnika, Google Scholar. Kok Telkomnika melulu sih? Salah gue. Jadi cari referensinya di Google Scholar. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu tekniknya. Oke, jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini Anda bisa ngerti tentang cari jurnalnya. Jangan khawatir, 14 juta tuh bohong banget. Kecuali lu kasih duitnya ke gua aja deh 14 juta. Jadi jurnal ada yang free, jangan khawatir. Inner Science itu free. Ada yang bayar. Bayarnya juga nggak harus 14 juta. Tadi Telkomnika aja 3 juta. Dan Telkomnika udah masuk ke Scopus Q3 ya. Kalau di Sinta dia S1, Sinta 1 dia. Di Telkomnika tuh udah Sinta 1. Tapi di Scopus Q3 dia. Oke. Jadi udah tahu caranya, jurnal yang mana udah tahu. Cara template, format buat nulis papernya bisa, sebagian bisa di-download. Jadi jurnal-jurnal udah ngasih contoh template-nya seperti apa. Terus buat nyari topik udah jelasin caranya nyari topiknya gimana. Terus untuk teknik nulisnya juga dijelasin urutannya. Jangan pernah mengurut dari atas ke bawah. Langsung ke hasil sama analisa dulu. Kesimpulan, abstrak, metode, pendahuluan, intro. Di sini baru masukin referensi-referensi. Waktu nulis intro, kita nyari referensi. Jadi, tapi sambil nulis metode bisa masukin referensi juga. Result sama analisa sama conclusion rata-rata nggak banyak referensi di situ. Referensi banyaknya cuma di intro sama metode sih. Jadi referensi ada di dua ini yang gede. Result, analisa sama conclusion biasanya referensi nggak banyak. Terus yang referensinya ditulis dan paling akhir dikerjakan adalah judul. Jangan pernah bikin judul pertama kali. Bisa mampus loh kalau judul pertama kali. Karena kita dipaku langsung, harus ngerjain itu. Jadi judul adalah kata-kata mutiara yang didapat dari penelitian kita. Gitu. Ya kalau kita belum melakukan penelitian atau kita bikin kata-kata mutiara tadi kan stres. Jadi caranya dibalik. Dapetin hasil dulu, kesimpulannya gimana, abstraknya gimana, segala macam, judul paling akhir. Dan ini kesalahan kebanyakan dosen, pembimbing. Nyuruh judul duluan, mahasiswanya pingsan-pingsan semua tuh langsung. Gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan saya bisa posting ke Anda semua yang nanya tadi. Ini tempat kita nulis jurnal di mana, tip nulis jurnal udah dimasukin, biaya publikasi nggak mahal, bukan 14 juta, bohong banget 14 juta. Tapi ada sih ya, orang yang bayar 14 juta ada, saya tahu ada. Kasihan sih, ya karena dia nggak tahu taktik buat gratisnya itu. Terus di sini ada mana lagi? Di sini cari topik segala macam ya. Oke, mudah-mudahan Anda semua bisa memperlancar S1, S2, syukur-syukur S3 semua supaya bangsa ini pinter lah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat.